Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Amelia Dalili. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Curup, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan melakukan review jurnal dari Estetik Jurnal Bahasa Indonesia Institut Agama Islam Negeri Curup. Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita mereview jurnal tersebut, kita akan membahas tentang pengertian review jurnal. Nah, kebanyakan orang mengartikan bahwa review jurnal itu meringkas isi dari sebuah jurnal tersebut. Padahal sebenarnya bukan itu ya. Review jurnal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menulis untuk memberikan ulasan atau tinjauan kepada jurnal atau artikel untuk diketahui kelebihan, kekurangan, bahkan kualitasnya. Secara umum, review jurnal bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran, ide, atau gagasan pokok tentang artikel jurnal yang telah dibuat. Nah, jadi itulah pengertian singkat dari review jurnal. Oke, langsung saja kita review jurnalnya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum saya mereview jurnal tersebut, saya akan memperlihatkan jurnal yang saya ambil dari Estetik Jurnal Bahasa Indonesia tersebut. Jurnal ini terdapat judul yaitu Citra Perempuan dalam Legenda Putri Cermin Cina. Selanjutnya di jurnal tersebut terdapat pendahuluan, hasil dan pembahasan, penutup, dan yang terakhir bibliografi. Oke, jadi teman-teman semua, saya telah membuat tabel review jurnalnya. Oke, langsung saja kita review jurnalnya. Yang pertama, judul jurnal tersebut yaitu Citra Perempuan dalam Legenda Putri Cermin Cina. Nah, jurnal tersebut dari Estetik Jurnal Bahasa Indonesia IAIN Curup. Nah, volume dan halaman yaitu volume 6 nomor 2. Selanjutnya yaitu pada tahun 2023, penulis Dedi Febrianto, Yesi Fitriani, Puspa Indah Utami. Reviewer yaitu saya sendiri, Sabrina Amelia Dalili. NIM saya 2368166. Abstrak dari jurnal ini berisi bahwa dalam cerita rakyat, Legenda Putri Cermin Cina dari Jambi, tokoh utama perempuan digambarkan sebagai individu yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Secara fisik, dia digambarkan sebagai perempuan yang cantik, murah senyum, santun, dan lemah gemulai. Dari segi psikologis, dia digambarkan sebagai sosok yang berhati lembut dan selalu bahagia. Dalam perannya dalam keluarga, dia digambarkan sebagai sosok yang cermat, cekatan, rajin, terampil, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sementara dalam peranannya dalam masyarakat, dia digambarkan sebagai sosok berjiwa sosial tinggi, sangat disayangi masyarakat, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Ini menunjukkan bahwa citra perempuan dalam citra rakyat ini mencerminkan stereotip feminim tradisional yang mencakup aspek fisik, emosional, peran dalam keluarga, dan peran dalam masyarakat. Oke, selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal ini berisi cerita rakyat, Legenda Putri Cermin Cina dari Jambi menggambarkan tokoh perempuan utamanya, yaitu Putri Cermin Cina, sebagai sosok yang memiliki kesempurnaan fisik, kehalusan budi pekerti, dan kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Citra ideal Putri Cermin Cina ini dapat dijadikan contoh dalam membangun peradaban yang lebih beradab, sesuai dengan fungsi cerita rakyat sebagai bahan refleksi tentang kehidupan. Oke, selanjutnya metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena berupaya menguraikan fenomena sosial yang ada di dalam karya sastra Muleong tahun 2014. Sumber data penelitian ini adalah Legenda Putri Cermin Cina, sebuah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jambi. Data penelitian ini berbentuk kutipan kalimat yang dikumpulkan melalui teknik baca catat Ratna tahun 2015, Mahsun dalam Nasuca tahun 2017. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiono tahun 2016. Teknik analisis interaktif terdiri dari beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan sementara, dan verifikasi. Seluruh tahapan tersebut difokuskan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengungkap citra perempuan dalam legenda Putri Cermin Cina. Nah, yang selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa tokoh perempuan utama dalam legenda Putri Cermin Cina, yaitu Putri Cermin Cina, digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik jelita dengan kulit putih, mata cemerlang, dan tubuh yang semampai. Kecantikannya begitu memukau sehingga semua orang yang melihatnya, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Secara psikologis, Putri Cermin Cina digambarkan sebagai gadis yang berhati lembut. Citra tersebut dapat diketahui melalui tindakannya yang selalu berhati-hati saat berinteraksi dengan semua orang. Ia selalu menjaga agar orang lain tidak tersinggung atau kecewa karena sikapnya. Sepanjang cerita, Putri Cermin Cina selalu digambarkan dengan wajah yang selalu tersenyum. Putri Cermin Cina dalam kehidupan sosial juga dicitrakan atau digambarkan secara positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putri Cermin Cina merupakan wanita yang memiliki karakter murni di seluruh aspek. Selanjutnya, adapun tokoh utama perempuan, Putri Cermin Cina dalam interaksinya dengan masyarakat, digambarkan sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi, yang sangat disayangi oleh masyarakat dan memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam interaksinya dengan masyarakat, Putri Cermin Cina dicitrakan sebagai sosok perempuan yang berjiwa sosial tinggi. Pencitraan terakhir yang diuraikan penulis citra mengenai sosok Putri Cermin Cina dalam pergaulannya di tengah masyarakat adalah bahwa sang putri dikenal masyarakat sebagai sosok yang berbudi luhur. Sang putri dikenal sebagai sosok yang santun, beretika, dan teguh dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran yang dianut masyarakat banyak. Legenda Putri Cermin Cina memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Meskipun Putri Cermin Cina digambarkan sebagai sosok yang memiliki keluhuran sikap dan mampu menghargai perasaan orang lain, takdir Allah menentukan segalanya. Putri Cermin Cina meninggal dunia karena kecelakaan yang tak terduga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang memiliki kualitas yang baik, kehidupan tetap penuh dengan ketidakpastian dan takdir yang tak terduga. Kekuatan atau kelebihan dari jurnal ini yaitu penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami. Yang kedua, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Yang ketiga, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Nah, yang terakhir yaitu kelemahan. Penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Baiklah, itulah review jurnal yang dari hasil jurnal yang telah saya baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.